Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar di rumah? Ya, siapkan alat tulisnya dan jangan lupa untuk isi perut dulu atau sarapan pagi dulu ya. Kemudian ini ada guru kelas 2. Yang pertama ada Bu Sri, ada Bu Artia, dan ada Bu Tintin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Ya, hari ini sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, tema 3 ini tentang tugasku sehari-hari. Nah, pada subtema 1 itu tentang tugasku di rumah. Ya, tugasku sehari-hari. Nah, kita baca dulu ya sebagai pembukaan. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, ini ada judul teks lagi tentang tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Ya, ini ada mengenal tata letak rumah. Ya, ini disebut dengan denah. Ya, denah. Cara membaca denah, anak-anak, dilihat dari rumah yang berhadapan dengan jalan. Ya, jadi cara membacanya nih, misalkan di sini ada rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan di depannya jalan. Jadi cara membaca denah itu di mana rumahnya itu berhadapan dengan jalan. Misalnya gini, mana nih sebelah rumah kanan Siti siapa? Ya, kalau cara membaca denahnya dengan arah yang saat ini kita melihat gambar itu
salah. Kalau di mana cara membaca denah yang salah itu adalah, membacanya melihat rumah dengan disamakan dengan, eee, arah di mana kita melihat denah ini gitu. Jadi caranya adalah di mana gambar rumah ini menghadap ke jalan ini ya, jalan yang ada di denah gambar tersebut. Nah, misalnya nih di sebelah kanan rumah Siti siapa? Ya rumah Adi ya, karena di sebelah kanan rumah Siti ya rumah Adi. Dan di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu ya. Jadi di sebelah kanan rumah Siti itu bukan rumah Ayu tapi rumah Adi. Karena cara membaca denah di mana gambar rumah ini menghadap ke jalan ya. Nah, kita baca dulu teksnya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, balik lagi ke tentang, denah. Denah itu apa sih, gitu. Denah itu adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Nah, yuk kita jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan denah rumah di samping. Nomor 1, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Kemudian nomor 2, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ya, yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Kemudian nomor 3, di manakah rumah Siti? Ya, di mana ini? Ya, di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Kemudian nomor 4, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya, ongkosnya hanya Rp1.000. Kemudian, setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, kalau ke sekolah anak-anak pasti diberikan uang saku ya, karena sekarang sekolahnya sedang dalam keadaan yang prokes ketat ya, jadi tidak ada jajan-jajan seperti biasanya. Jadi ya setelah belajar langsung pulang. Jadi anak-anak pasti nggak dapat uang saku kan. Nah, yuk kita mengenal pecahan nilai uang. Ada uang logam ini ya. Nah, yang pertama ada uang Rp100. Ditulisnya bagaimana nih cara menulis pecahan nilai uang? Nah, ditulisnya Rp100,00, dibacanya Rp100 ini ya. Kemudian ada uang Rp200, ditulis Rp200,00, dibaca Rp200. Kemudian ada uang Rp500, ditulis RP. RP itu adalah rupiah ya. 500,00, dibaca Rp500. Kemudian ada uang Rp1.000, ditulis Rp1.000,00, dibaca Rp1.000. Nah, jadi kalau uang 100 berarti nolnya ada 2. Kalau uang 1.000 nolnya ada 3. Nah, sekarang tentang membandingkan pecahan uang anak-anak. Nah, di sini ada uang 100 rupiah dan ada uang Rp200. Rp100 sama Rp200 lebih kecil atau lebih besar? Iya, Rp100 lebih kecil dari Rp200. Kemudian di sini ada uang Rp1.000 dan uang Rp500. Maka Rp1.000 lebih besar daripada Rp500. Nah, yuk kita bandingkan pecahan mata uang berikut ini bersama-sama ya. Nah, di sini ada uang Rp500. Nah, uang Rp500 dengan uang 200, maka iya Rp500 lebih besar daripada Rp200.
Kemudian ada uang Rp100 dan ada uang Rp1.000. Maka uang Rp100 lebih kecil dari uang Rp1.000. Ya, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama ya. Jadi irama itu adalah bunyi yang teratur yang berulang-ulang. Nah, kemudian banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Ini ya perbedaan antara irama dan birama. Kalau irama itu bunyi yang teratur, kemudian kalau birama itu banyak ketukannya. Jadi jangan lupa ya ini ya. Nanti pasti kalau ulangan akan keluar. Jadi tolong diingat ya. Nah, di sini ada pola ketukan birama dengan tepuk tangan dan hentak kaki. Nah, yuk kita lihat videonya berikut ini. Nah, itu adalah yang ini ya. Jadi, video ini menampilkan tentang tepuk tangan, hentak kaki, tepuk tangan, hentak kaki, tepuk tangan, hentak kaki. Nah, untuk video yang ini tentang memperagakan yang B-nya ya. Ya, itu jadi kebalikan ya dari yang A ya. Kemudian ada kegiatan yang mendapatkan irama dengan beberapa irama yang digabungkan ya. Ini ada menggunakan stick dan kentongan. Ada tek, 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 tong, tong, tong. Nah, ini juga. Nah, bisa juga untuk membuat irama itu dengan tepuk tangan dan memukul meja. Nah, bagaimana kalau kita lihat ya videonya yang membuat irama dari stick dan kentongan serta tepuk tangan dan memukul meja. Nah, kita praktekkan irama ketukan antara stick dan kentongan, kemudian tepuk tangan dan memukul meja. Karena tidak ada stick dan kentongannya, jadi Ibu pakai ini spidol dan botol. Kita mulai ya dari irama ketukan stick dan kentongan. Sekian. Nah, kita Nah, itu ya. Kemudian tugasnya sekarang. Ya, yang pertama kerjakan ayo berlatih pada halaman 6 di buku BDR ya. Kemudian yang kedua urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya kecil di buku BDR ada ya. Pada halaman berapa ya? 9 atau 10 lupa Ibu. Kemudian yang ketiga, praktekkan irama ketukan yang dihasilkan oleh stick, kentongan, tepuk tangan, dan memukul meja sesuai dengan yang sudah dicontohkan di video ya. Tugasnya yang ketiga divideokan dan kirim ke Bu Guru.